Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua mata kuliah hukum tata negara, kita akan bahas tentang apa sih hubungan antara ilmu hukum tata negara dengan ilmu pengetahuan yang lain. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, perlu saya gambarkan bahwa setiap ilmu pengetahuan itu pasti saling beririsan satu dengan yang lain, pasti saling berkorelasi dengan satu yang lain, pasti saling berhubungan dengan satu yang lain. Ya, ada saling mempengaruhi, ada kerjasama antara ilmu pengetahuan yang satu dengan ilmu pengetahuan yang lain. Termasuk hukum tata negara ini pasti saling berpengaruh, saling mempengaruhi dan juga bekerja sama dengan ilmu pengetahuan yang lain. Misalkan ilmu politik pasti ada kaitannya dengan hukum tata negara. Ilmu hukum, sejarah, ya sejarah ketatanegaraan suatu negara, hubungan hukum internasional, ya ilmu ekonomi, pasti dalam suatu negara juga ada terkait ekonomi, bagaimana ekonomi suatu negara, kemudian ilmu kebudayaan, filsafat dan lain-lain. Semua ilmu ini saling bekerja sama, saling berpengaruh dengan hukum tata negara. Nah, setiap ilmu pengetahuan itu pasti akan berujung kepada filsafat. Bagaimana memikirkan hakikat sesuatu. Nah, hukum tata negara itu juga berujung ada kaitannya dan bekerja sama dengan ilmu filsafat. Nah, hukum tata negara ini secara umum berhubungan, berkorelasi, bekerja sama dengan ilmu-ilmu yang lain juga seperti ekonomi, sosial, budaya, kemudian filsafat dan seterusnya. Namun secara khusus itu juga berhubungan atau yang mempunyai objeknya sama tentang negara, yaitu ada ilmu negara, hukum administrasi negara, ilmu politik, perbandingan hukum tata negara dan lain sebagainya. Kita bahas yang pertama, yaitu hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara. Nah, hukum tata negara dengan ilmu negara ini mempunyai hubungan yang sangat erat, ya, karena keduanya ini mempunyai objek yang sama, yaitu membahas tentang negara. Namun ada bedanya. Bedanya apa? Kalau ilmu negara ini memandang negara dari sifatnya yang abstrak, universal, umum, ya, dan bersifat teoritis, tidak bisa digunakan secara langsung. Sedangkan hukum tata negara ini memandang negara dari sifatnya yang khusus, konkret, terbatas negara tertentu. Misalkan hukum tata negara Indonesia jelas negara Indonesia. Kemudian terikat tempat, waktu dan juga keadaan, ya, sehingga hukum tata negara ini sifatnya lebih praktis, realistis dan membumi. Oleh sebab itu, hukum tata negara ini bisa digunakan secara langsung, ya. Misalnya hukum tata negara di Indonesia, pembahasan pertama tentang proklamasi jelas, ya, proklamasi waktunya 17 Agustus 1945, keadaannya jelas untuk memerdekakan Indonesia, tempatnya jelas di Indonesia, di Jakarta, Indonesia jelas, ya, ini hukum tata negara. Sedangkan ilmu negara lebih universal, bisa digunakan di negara manapun, tidak terikat waktu. Lapangan penyelidikan hukum tata negara adalah negara yang secara konkret di negara tertentu, kemudian susunan dan kedudukan alat perlengkapan negara, tugas dan fungsinya seperti apa, hubungan antara lembaga negara dengan negara yang lain, dan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, hak asasi manusia dan seterusnya terkait tugas negara. Nah, sedangkan ilmu negara itu sebaliknya, ya, ilmu negara cakupannya sangat luas, universal. Misalkan teori terkait hakikat negara, tujuan dan fungsi negara, asas-asas bernegara, yang tentunya bisa digunakan di mana saja yang relevan dengan negara yang bersangkutan, lebih umum.
Pada dasarnya, hukum tata negara adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai bawah, dari tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah desa. Kemudian strukturnya, tugasnya, wewenang alat perlengkapan negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan antar lembaga dengan negara dengan pemerintah, dengan warga negara, hak asasi manusia, pemilu, dan seterusnya. Jadi terlihat kajiannya lebih konkret ya, membumi. Sementara ilmu negara tadi melihat negara dari angkasa gitu ya, lebih universal. Dari segi manfaat, ilmu negara ini tidak mementingkan bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, karena ilmu negara itu lebih mementingkan negara secara teori. Sedangkan hukum tata negara ini lebih berfokus bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, bagaimana prakteknya, bagaimana implementasinya. Karena ilmu negara ini menyelidiki pengertian-pengertian pokok, sendi-sendi dasar teoritis negara ya, jadi sifatnya umum bagi hukum tata negara. Oleh karena itu, untuk mengetahui hukum tata negara, kita harus lebih dahulu belajar tentang ilmu negara, karena ini bersifat dasar, bersifat teori sebagai batu loncatan untuk belajar hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan seterusnya. Dan hukum tata negara ini merupakan penerapan di dalam kenyataan bahan-bahan teoritis dari ilmu negara. Ya, jadi harus belajar ilmu negara dulu, kemudian barulah kita bisa menerapkan teori-teori yang ada di ilmu negara untuk diterapkan di mata kuliah hukum tata negara. Pembahasan yang kedua itu hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Dalam beberapa hal, untuk mengetahui latar belakang dari suatu peraturan perundang-undangan, maka perlu kita mempelajari atau ada kaitannya dengan ilmu politik. Karena lahirnya suatu undang-undang, jika kita menyelidiki mulai dari proses pembuatannya, itu akan menunjukkan bahwa ada golongan yang memperjuangkan terhadap kepentingan undang-undang, supaya kepentingan dari golongan tersebut diakomodir oleh undang-undang. Nah, biasanya golongan yang kuat kedudukannya dalam masyarakat ini akan menentukan terbentuknya suatu undang-undang. Misalnya pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan. Ini merupakan perjuangan golongan umat Islam untuk diakomodir tentang hukum perdata secara keislaman, diakomodir oleh undang-undang ya. Atau misalkan kompilasi hukum Islam ya, ini berupa inpres. Supaya hakim pengadilan agama dalam menetapkan suatu putusan itu ada rujukannya. Atau misalkan hukum wakaf dan peraturan-peraturan yang lain itu pasti akan ada dalam proses pembentukannya, itu ada golongan yang ingin memperjuangkan haknya ya. Makanya hukum tata negara ada kaitannya dengan ilmu politik. Bedanya, kalau hukum tata negara itu menggunakan metode yuridis, sedangkan ilmu politik itu menggunakan metode sosiologis. Karena ilmu politik itu melihat gejala di masyarakat dan akan terus dinamis ya, untuk memperjuangkan kedudukan, memperjuangkan kekuasaan, itu ilmu politik. Namun ilmu politik itu tidak dipelajari di Fakultas Hukum, tetapi dipelajari di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya adalah hubungan antara hukum tata negara dan dengan hukum administrasi negara. Nah, hukum tata negara dan hukum administrasi negara ini adalah sangat berkaitan antara satu dengan yang lain, karena hukum tata negara itu lebih melihat negara dalam keadaan diam. Kenapa? Karena dalam hukum tata negara ini mengatur tentang pendirian instansi negara, kemudian memberikan wewenang, tugas, dan fungsinya kepada instansi tersebut, serta membagi tugas dan wewenang tersebut kepada alat perlengkapan negara. Jadi hanya melihat negara terkait tugas dan wewenangnya seperti apa, pembagian kekuasaan negara seperti apa, hak asasi warga negara itu apa saja, seperti itu. Sedangkan hukum administrasi negara ini melihat negara dalam keadaan bergerak.
Karena hukum administrasi negara itu merupakan peraturan yang mengikat alat perlengkapan negara untuk menjalankan pekerjaan atau menjalankan tugas dan fungsinya. Ya, jadi kalau mengapa suatu negara membuat kebijakan A, mengapa suatu negara itu membuat kebijakan B, apa yang harus dilakukan oleh alat perlengkapan negara itu adalah tugasnya hukum administrasi negara. Sehingga istilah lainnya adalah negara melihat negara dalam keadaan bergerak. Sehingga hukum tata negara itu berusaha mengetahui seluk-beluk organisasi negara, termasuk lembaga-lembaga negara lainnya. Sementara hukum administrasi negara itu melihat bagaimana caranya negara serta organ-organ negara itu menjalankan fungsinya. Ya, jadi berbeda. Kalau hukum tata negara itu melihat bagaimana organisasi negara, lembaga negara tugasnya apa, sementara bagaimana cara pengoperasionalkan suatu negara, tugas alat perlengkapan negara, itu adalah wilayah kajiannya hukum administrasi negara. Nah, hubungan yang lain yang kajian objeknya sama tentang negara adalah hubungan tata negara dengan perbandingan hukum tata negara. Kalau hukum tata negara itu objek kajiannya tentang negara-negara tertentu. Misalkan hukum tata negara positif di Indonesia hanya tentang negara Indonesia, hukum tata negara Malaysia hanya di Malaysia. Namun perbandingan hukum tata negara ini objek kajiannya adalah negara-negara yang ada di dunia dan dengan berbagai bentuk dan corak sistem kepemerintahan. Kita akan membandingkan negara satu dengan negara yang lain, baik dari lembaganya, dari sistem pemerintahannya, bentuk negaranya, dan seterusnya. Perbandingan hukum tata negara ini menggunakan metode komparasi. Jadi membandingkan antara negara satu dengan negara yang lain. Misalkan negara A ini mempunyai masalah yang sama dengan negara B. Namun negara B ternyata sudah berhasil untuk menyelesaikan masalahnya dengan membuat kebijakan tertentu, dengan membuat undang-undang tertentu. Akhirnya negara A ini bisa mengambil inspirasi, mengambil ide dari negara tersebut. Misalkan terkait permasalahan di ibu kota Jakarta, Indonesia, terkait kemacetan, polusi, sanitasi air yang memburuk, padat penduduk. Kemudian Indonesia mencari ide atau inspirasi di negara lain, di negara Brazil. Bagaimana pemecahannya? Kemudian melakukan pemindahan ibu kota dengan melihat konsep-konsep tersebut dan seterusnya. Nah, biasanya kalau kita melihat studi komparasi yang digunakan di Indonesia itu, para DPR melakukan studi banding ke negara-negara tersebut. Atau juga bisa melakukan penelitian studi komparatif begitu terkait permasalahan-permasalahan yang akan dikaji antar negara. Nah, demikian penjelasan hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu pengetahuan yang lain. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.